Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Effendi, 2020 10 11 5263 0012 ingin menjelaskan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy yaitu algoritma merupakan pemecahan masalah langsung atau straightforward. Memakai pendekatan pikiran jangka pendek yaitu membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini tanpa memikirkan akibat dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Untuk beberapa masalah algoritma greedy dapat digunakan, namun kemungkinan tidak untuk beberapa masalah yang lain. Contohnya adalah permainan scramble dan catur. Permainan scramble dimainkan dengan hanya memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, tanpa memikirkan akibat yang akan diterima kemudian. Akan tetapi, seorang pemain catur bisa menang dengan berpikir ke depan. Seorang pemain catur yang tidak berpikir ke depan akan mudah untuk dikalahkan. Algoritma greedy merupakan algoritma yang mengambil keputusan terbaik yang diambil pada saat itu juga, dengan harapan langkah yang diambil dapat memberikan kebaikan dalam pemecahan masalah keseluruhan. Prinsip dari algoritma ini adalah ambil saja apa yang didapat sekarang. Contoh greedy dalam kehidupan sehari-hari yaitu memilih jurusan di universitas, memilih beberapa jenis investasi. Algoritma greedy merupakan algoritma yang paling populer digunakan dalam pemecahan masalah optimasi. Permasalahan optimasi adalah permasalahan yang berhubungan dengan pencarian cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seluruh kemungkinan yang ada. Solusi optimum atau terbaik adalah solusi yang bernilai maksimum atau minimum dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Algoritma greedy kadang efektif di dalam memecahkan masalah optimasi. Walaupun greedy tidak selalu memberikan solusi yang optimal, algoritma ini sering memberikan heuristik, memberikan solusi tetapi tidak optimal, yang cepat. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk menentukan perkiraan yang bagus. Contoh satu yaitu masalah penukaran uang. Masalah Anda, misalnya Anda ingin menghitung sejumlah uang dengan menggunakan sedikit mungkin uang pecahan atau koin yang dibutuhkan. Dengan metode greedy, pemecahannya adalah pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa asalkan tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Contohnya itu, tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Bagaimanakah cara menukarkan uang sejumlah 32 dengan algoritma greedy sehingga jumlah koin yang dibutuhkan seminimum mungkin? Apakah solusi tersebut optimal? Langkah senilai 32 dapat ditukar dengan cara berikut. Langkah 1, pilih satu buah koin 25, totalnya yaitu 25. Langkah 2, pilih satu buah koin 5, totalnya yaitu 25 tambah 5 sama dengan 30. Langkah 3, pilih dua buah koin, 1, totalnya yaitu 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1 yaitu 32. Solusinya yaitu jumlah koin minimum sama dengan 4. Adakah solusi yang lebih optimal dibanding ini? Contoh kedua, masalah penukaran uang. Dalam beberapa sistem keuangan, ada yang disebut dengan chain. Pecahannya terdiri dari koin 1 chain, 7 chain, dan 10 chain. Bagaimana cara mendapatkan 15 chain menggunakan algoritma greedy dengan tujuan memakai jumlah koin minimum? Apakah solusi yang dihasilkan sudah optimum? Jawabannya, satu buah pecahan 10 chain, 5 buah pecahan 1 chain. Solusi ini membutuhkan 6 koin untuk mendapatkan nominal 15 chain. Adakah solusi yang lebih baik? Coba dengan memakai 2 buah koin 7 chain, dan satu buah koin 1 chain. Ini membutuhkan 3 koin, solusi optimum. Catatannya, algoritma greedy dapat memberikan solusi dengan cepat, tapi tidak selalu solusi terbaik. Contoh 3, masalah penugasan.
Jika Anda harus menjalankan 9 buah tugas di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 3, 5, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. Dan Anda mempunyai 3 prosesor untuk menjalankan tugas tersebut. Bagaimana tugas-tugas tersebut dialokasikan ke prosesor jika menggunakan algoritma greedy untuk penyelesaian semua tugas agar waktu yang dibutuhkan seminim mungkin. Jawabannya, 1. Alokasikan tugas yang memakan waktu terlama yang masih tersisa ke prosesor yang sedang tidak dipakai. Prosesor 1 yaitu 20, 10, dan 3. Prosesor 2, 18, 11, dan 6. Prosesor 3, 15, 14, dan 5. Waktu penyelesaian 18 tambah 11 tambah 6 sama dengan 35 menit. Solusi ini tidak buruk, tapi mungkin kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Pendekatan lain, mulai dengan membutuhkan waktu paling sedikit. Waktu untuk menjalankan adalah 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, dan 20 menit. Prosesor 1, 3, 10, 15. Prosesor 2, 5, 11, 18. Prosesor 3, 6, 14, 20. Tidak terlalu bagus. Waktu yang dibutuhkan sekarang adalah 6 tambah 4 tambah 20 sama dengan 40 menit. Solusi optimumnya adalah ternyata ada solusi yang lebih baik, yaitu prosesor 1, 20 dan 14, prosesor 2, 18, 11 dan 5, prosesor 3, 15, 10, 6 dan 3. Bagaimana cara menemukan solusi optimal tersebut? Salah satu cara adalah dengan mencoba segala kemungkinan penugasan pekerjaan pada prosesor tersebut atau brute force. Cuma akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Contoh 4, minimum spanning tree atau MST. MST adalah biaya terendah dari edge graph yang menghubungkan semua node. Mulai dengan memilih node mana saja, kemudian masukkan sebagai bagian dari pohon. Lakukan berulang-ulang. Pilih edge yang mempunyai biaya terkecil yang merupakan bagian dari pohon dan hubungkan node tersebut dengan node yang lain belum terhubung dengan pohon. Berhenti ketika semua node sudah terhubung dengan pohon. Jadi, biaya terendah dari pohon merentang adalah 3 tambah 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 18. Contoh 5, traveling salesperson, yaitu TSP. Jika seorang salesman harus mengunjungi setiap kota seperti yang ada pada gambar berikut dengan biaya seminimal mungkin dan harus memulai dari kota A. Bagaimana rute yang akan ditempuh jika salesman tersebut memecahkan masalah ini dengan menggunakan algoritma greedy? Apakah solusi tersebut sudah optimum? Catatannya yaitu, salesman tersebut bisa mengunjungi kota yang sama dan memakai jalan yang sama lebih dari sekali. Contoh 5, traveling salesperson atau TSP. Jika seorang salesman harus mengunjungi setiap kota tersebut yang ada di gambar berikut, jawabannya jalurnya adalah ABD BCE dengan biaya 16. Belum dari penjelasan tersebut dinyatakan belum optimal. Yang optimal adalah ADB CE dengan biaya 14. Contoh 6, menghubungkan dua titik yang berbeda. Jika terdapat sejumlah N titik putih dan sejumlah N titik hitam yang terletak pada jarak yang sama, seperti pada gambar berikut, dan Anda akan menghubungkan setiap titik hitam dengan titik putih berpasangan sehingga jumlah kabel yang dibutuhkan seminimal mungkin. Bagaimana pemecahannya dengan algoritma greedy? Jawabannya itu, total kabel yang dibutuhkan sepanjang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 5 sama dengan 8. Apakah solusi tersebut optimum? Kalau tidak, jelaskan. Kelebihan algoritma greedy yaitu mudah menemukan solusi, mudah untuk diimplementasikan dalam program, sering memberikan solusi yang cukup efisien. Kekurangannya, banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan secara benar oleh algoritma greedy, karena algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Oleh karena itu, pada sebagai masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimum. Akan tetapi, algoritma greedy sudah pasti
dapat memberikan solusi yang mendekati approximation atau optimum. Baiklah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma runut balik, yaitu backtracking. Algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh Lehmer pada tahun 1950. Algoritma ini cukup bagus untuk digunakan dalam beberapa penyelesaian masalah dan juga untuk memberikan kecerdasan buatan dalam game. Beberapa game populer semisal Sudoku, Labirin, Catur juga bisa diimplementasikan dengan menggunakan algoritma runut balik. Algoritma runut balik atau backtracking merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari solusi persoalan secara lebih baik daripada menggunakan algoritma brute force. Algoritma ini akan mencari solusi berdasarkan ruang solusi yang ada secara sistematis. Namun tidak semua ruang solusi akan diperiksa, hanya pencarian yang mengarah kepada solusi yang akan diproses. Algoritma runut balik atau backtracking berbasis pada DFS, Deep First Search, sehingga aturan pencariannya akan mengikuti kepada aturan pencarian DFS, yaitu dengan mencari solusi dari akar ke daun dalam pohon ruang solusi dengan pencarian mendalam. Prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik. Langkah-langkah pencarian solusi dengan metode runut balik adalah sebagai berikut. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan yang dipakai adalah mengikuti metode pencarian mendalam atau DFS. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup dan simpul yang sedang diperluas dinamakan simpul E. Simpul dinomori dari atas ke bawah sesuai dengan kelahirannya. Jika lintasan yang diperluas sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh, sehingga menjadi simpul mati atau dead node. Simpul yang sudah mati ini tidak akan diperluas lagi. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik atau backtracking ke simpul hidup terdekat. Selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang terbaru. Pencarian dihentikan bila telah ditemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik atau backtracking. Contoh soal 1 yaitu diketahui tumpukan balok seperti gambar di bawah ini. 1, 2, dan 3. Susunlah balok tersebut menjadi seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan metode backtracking, yaitu dari akar ke daun. Soal 2, permainan 8 puzzle. Pada gambar pertama yaitu dinamakan kondisi awal atau initial state. Dan gambar sebelah kanan yaitu kondisi akhir atau goal stage. Ini contoh penyelesaian dari contoh soal nomor 2. Bagaimana kalau goal stage? Program mencari jalan keluar yaitu in dari 1 ke 2 dan berangkat dulu. Ini solusi dari gambar tersebut. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Apakah ada salah dan janggal? Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.